yang hangat, yang gurih, yang kaya rasa, dan penuh cinta. Itulah soto ayam buatan dapur hari ini. Sederhana tampilannya, tapi percayalah, di balik semangkuk ini ada proses panjang, ada aroma yang tak main-main, dan tentu saja ada cinta dari pengulek bumbu yang kecil nan setia. Seperti biasa, kita mulai dengan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Semua sudah tertata rapi, karena katanya separuh rasa dari masakan itu datang dari kesiapan hati dan bumbu tentunya. Saya mulai dengan merebus dada ayam. Cukup sampai empuk, lalu ayamnya kita angkat dan selanjutnya kita goreng. Nah, sambil ayam bersiap digoreng, saya juga rebus beberapa butir telur. Karena bagi saya, soto tanpa telur rebus itu seperti masa kecil tanpa main layangan. Masih enak, tapi ada yang kurang. Dan sekarang, ayo kita goreng ayamnya. Setelah ayamnya matang dan selagi minyak masih panas, mari kita memanfaatkan momen ini untuk menyiapkan bawang goreng dan kentang gorengnya. Karena tanpa mereka, soto akan terasa sepi, seperti panggung tanpa pemain utama. Bawangnya kita iris tipis-tipis, biar nanti renyahnya menyambut dengan lembut di setiap suapan. Sedangkan kentangnya kita potong kotak kecil dan tipis, supaya si kentang bisa hidup berdampingan dan serasi dengan pelengkap lainnya. Tidak menonjol, tapi justru bikin rindu. Kita lanjut penyiapan bumbu kuahnya. Saya nggak sebutin satu-satu ya, biar nggak bikin kalian ngantuk. Tapi tenang, semua sudah tertera dengan manis di layar. Tinggal pause, catat, dan praktekkan. Semua bumbu kita haluskan dengan ulekan kecil andalan. Walau kecil, tenaganya besar. Sudah banyak masakan lezat yang dia bantu hadirkan, seperti jodoh, kecil, tapi setia. Setelah bumbu halus ditumis hingga harum, kita sisihkan sedikit. Karena nanti dia akan bertransformasi menjadi serundeng kelapa yang bikin soto makin lengkap. Untuk kaldunya, saya gunakan ceker, leher, dan kulit ayam. Ini adalah bahan-bahan yang tidak mewah tapi punya jiwa. Masukkan semuanya dalam tumisan bumbu yang sudah harum. Diaduk sampai rata dan bumbu meresap. Selanjutnya, kita masukkan semua bahan kaldu ke dalam air yang sudah mendidih. Lengkuas geprek, daun salam, lengkap dengan serai, garam, gula, kaldu bubuk, dan cabai yang saya bungkus plastik ini, saya masukkan juga biar empuk dulu karena nanti kita olah jadi sambal. Selagi kuah soto memasuki fase kedewasaan, kita siapkan bahan pelengkap. Sebagian bumbu yang tadi kita sudah sisihkan, kini ditumis kembali bersama kelapa hingga menjadi serundeng yang harum dan keemasan. Wangi bumbunya bakal memanggil nostalgia masa kecil yang mungkin dulu sering makan soto dengan taburan kelapa ini. Lalu kita beralih ke bihun. Cukup kita rendam dengan air dingin saja, tak perlu dimasak, tak perlu disiram air panas. Cukup diamkan beberapa menit hingga teksturnya lentur dan mudah diatur di dalam mangkok. Kol cukup kita iris halus, tak perlu terlalu banyak biar tidak menutupi rasa soto yang kaya rasa. Dan seledri kita iris tipis juga, bukan hanya untuk rasa, tapi juga penambah warna dan aroma segar dalam setiap sendokan. Sambil kita koreksi rasa, sekarang kita tengok cabai yang sudah mengalami panasnya hidup dalam kuah soto yang sedang berproses. Kita angkat dan ulek bersama bawang goreng, garam, kaldu bubuk. Ini sambal soto yang meski kecil porsinya, efeknya luar biasa. Lalu tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu, perakitan. Seperti merakit mimpi, satu persatu disusun dengan hati. Mulai dari kol, bihun, suiran ayam, kentang goreng, serundeng, bawang goreng, seledri, lalu sambal, dan telur rebus. Kalau mau tambahkan kecap sesuai selera juga bisa. Terakhir kita guyur dengan kuah kaldunya yang kaya rasa. Dan ini dia semangkuk soto ayam, bukan sekedar makanan, tapi pelukan hangat dalam bentuk kuah. Dari bahan yang sederhana, dari proses yang penuh kesabaran, lahirlah rasa yang sulit dilupakan. Semoga video ini bisa memberi inspirasi dan tentu saja bisa dicoba di rumah. Karena siapa tahu dari dapur sederhana lahir kehangatan yang mempererat keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat memasak dan jangan lupa masak dengan hati. Karena dari situlah rasa sesungguhnya berasal.